Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya mengenai pendidikan Pancasila dengan tema Sejarah Perjuangan Bangsa bagian yang kedua. Kita sudah bahas di bagian pertama, jadi karena sejarah perjuangan bangsa ini relatif panjang, relatif banyak, maka materinya kita bedah jadi dua. Kita pisahkan jadi dua, dan hari ini kita masuk ke sejarah perjuangan bangsa bagian yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Kampusnya berada di Yogyakarta, dan saya senang sekali jika bisa berbagi, khususnya berbagi hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sahabat-sahabat sekalian, ketika bicara tentang nilai-nilai Pancasila, kita tidak sedang bicara tentang doktrin, tetapi kita sedang bicara tentang hal-hal yang realistis, yang faktual, yang nyata di lapangan, yang itu sebetulnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat kita, dan seringkali kita hanya kemudian membutuhkan pemahaman lebih detail, pemahaman lebih mendalam, sehingga kita bisa mengakui bagaimana masyarakat kita bersungguh-sungguh menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sedang bicara tentang pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa bagian yang kedua. Sekarang mari kita masuki materi tentang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945, dan setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan teks tertulis tentang dasar negara. Isi pidato Muhammad Yamin berbeda dengan teks tertulis yang diserahkannya pada panitia. Isi pidato Muhammad Yamin, dasar negara terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita pindah ke slide yang berikut, mari kita lihat gambar di sebelah teks ini. Ada tulisan, bertanyalah. Obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Itulah kunci agar kita kemudian berkenan atau bersedia untuk bertanya. Bertanyalah, obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Sahabat-sahabat sekalian, kita masuki materi berikut atau slide berikut tentang isi teks tertulis yang diserahkan Muhammad Yamin kepada panitia sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Dasar negara terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, coba lihat gambar di sebelah, itu bicara tentang pemuda, kemana arah perjuanganmu. Ini bicara tentang sekolah pemberdayaan masyarakat, disinilah arah perjuanganmu. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia. Itu pernyataan Soekarno. Sahabat-sahabat sekalian, jadi pada intinya adalah kaum muda dimohon, diharapkan berkenan melakukan hal yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat, dan itu tentu akan berguna dalam konteks berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, kita sedang bicara tentang pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa bagian yang kedua. Sekarang kita bicara tentang dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Beliau menyatakan bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita sekarang bicara tentang urgensi kebangsaan. Muhammad Yamin dan Soekarno memiliki perhatian besar terhadap kebangsaan. Oleh karena itu, usulan dasar negara pada isi pidato Muhammad Yamin menyebut peri kebangsaan sebagai sila pertama. Sementara itu, usulan dasar negara pada isi pidato Soekarno menyebut kebangsaan Indonesia sebagai sila pertama. Hal ini disebabkan 1. Peri kebangsaan atau kebangsaan Indonesia merupakan nasionalisme Indonesia. Kedua, nasionalisme Indonesia merupakan nasional stat, nasionalisme kebangsaan yang relevan dengan peradaban Indonesia dan dunia. 3. Nasionalisme Indonesia bersifat dinamis sehingga dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke masa depannya. Keempat, nasionalisme Indonesia dapat digunakan sebagai ikatan sejarah dan pemersatu bangsa Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, kita sedang bicara tentang pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa bagian yang kedua. Sekarang kita bicara tentang kegiatan BPUPKI.
Setelah bersidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, selanjutnya BPUPKI reses pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juli tahun 1945. Pada saat reses tersebut dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang untuk menyelaraskan usulan para anggota BPUPKI. Pada 22 Juni tahun 1945, panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah 38 orang. Coba sekarang sebelum kita pindah ke slide berikut, kita lihat gambar yang di sebelah kiri. Ini adalah pernyataan Presiden Soekarno ya, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Beliau menyatakan, dasar negara yang saya usulkan 5 bilangannya. Inilah Pancadharma. Bukan nama Pancadharma, tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, Muhammad Yamin, namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Sidang BPUPKI 1 Juli tahun 1945, Soekarno. Sobat-sobat sekalian, mari kita lihat slide berikut. Slide berikut bicara tentang panitia. Ada pertemuan antara panitia kecil terdiri dari 8 orang dengan seluruh anggota BPUPKI yang terdiri dari 38 orang pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang memutuskan 1. Membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau biasa disebut panitia 9. Kedua, memutuskan rumusan Pancasila yang biasa dikenal dengan sebutan Pancasila menurut Piagam Jakarta. Mari kita lihat gambar di sebelah teks ya. Di situ ada gambar Soekarno, kemudian ada kalimat, jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia, saya ulangi, jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak, di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus. Kumpulan pidato BPUPKI, lahirnya Pancasila. Sobat-sobat sekalian, kita sedang bicara tentang pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, bagian yang kedua. Sekarang kita bicara tentang atau membahas tentang Pancasila menurut Piagam Jakarta. Pancasila menurut Piagam Jakarta terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian mari kita bahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Atas usulan Muhammad Hatta, rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta diubah hingga menjadi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada tanggal 17 Juli tahun 1945, sidang BPUPKI ditutup. Selanjutnya, sehari setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, tepatnya pada 18 Agustus tahun 1945, diadakan sidang pleno PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk membahas rancangan hukum dasar. Hasil sidang pleno PPKI berupa pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sahabat-sahabat sekalian, kita sedang bicara tentang pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, bagian yang kedua. Inilah teks Pancasila. Mari kita lihat teks Pancasila yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Kita lihat yang gambar di sebelah kiri, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterkaitan antar sila pada Pancasila. Sila 1 meliputi dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi dan dijiwai oleh sila 1, serta meliputi dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi dan dijiwai oleh sila 1 dan 2, serta meliputi dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3, serta meliputi dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Sekarang mari kita bahas mengenai Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Oleh karena konstitusi berubah dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat, maka rumusan Pancasila juga mengalami perubahan menjadi sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan 5. Keadilan sosial.
Sahabat-sahabat sekalian, kita sedang bicara tentang pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa bagian yang kedua. Sekarang kita bicara tentang Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Oleh karena pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 terjadi pergantian konstitusi dari konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS, maka rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam konstitusi RIS masuk dalam UUDS. Akhirnya dengan adanya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang menetapkan bahwa negara kembali pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka rumusan Pancasila adalah rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat foto di sebelah kanan. Itu ada Muhammad Nasir, pahlawan nasional asal Solok, Sumatera Barat. Pada tanggal 3 April tahun 1950, Parlemen RIS Republik Indonesia Serikat menyetujui mosi integral yang disampaikan Muhammad Nasir, sehingga RIS dinyatakan bubar dan digantikan oleh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa pada akhirnya menyadarkan kita tentang dasar negara Republik Indonesia yang dipersiapkan secara sungguh-sungguh oleh para pendiri bangsa dan negara. Hal ini memberi inspirasi atau inspiring mind, sesuatu yang penting termasuk masa depan generasi milenial harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat sekalian, kita sedang bicara tentang pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa bagian yang kedua. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mari kita lihat catatan berikut. Education breed confidence, confidence breed hope, hope breed peace. Pendidikan melahirkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan harapan, harapan melahirkan perdamaian. Oleh sebab itu, kalau ingin menciptakan perdamaian, maka lakukan peningkatan kualitas pendidikan agar kemudian bisa melahirkan generasi yang percaya diri, dan generasi yang percaya diri itu adalah generasi yang memiliki harapan yang besar, dan harapan itu pada akhirnya akan melahirkan perdamaian. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.